Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November 2025 saat khotbah sholat Jumat menghebohkan publik. 55 orang terluka akibat insiden ini, sebagian besar masih dirawat hingga menjalani operasi di rumah sakit. Terduga pelaku sudah diamankan dan diduga siswa korban bullying. Identitas terduga pelaku masih belum terungkap, namun diduga merupakan pelajar berusia 17 tahun. Saksi mata bernama Sena mengungkapkan, terduga pelaku adalah siswa SMA N72 Jakarta berinisial F kelas 12. Dia mengatakan terduga pelaku merupakan salah satu korban bullying atau perundungan. Halo, jumpa lagi di podcast kita, ngobrol asik bareng kita. Masih dengan gue, Chris Jayusman. Dan gue, Agus Taufik, Gusto. Kita mau ngomongin apa kali ini, Gus? Nah, ini kita mau bahas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, Mas Chris. Yang tanpa disadari kita seringkali menjadi korban, dan tanpa disadari juga mungkin kita sebagai pelaku. Apa tuh? Kita mau bahas tentang bullying atau perundungan. Oke. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan nih Mas Chris, bullying atau perundungan ini udah jadi salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Oke, yang pertama. Nah itu perundungan, bullying, kemudian ada kekerasan seksual, terakhir ada diskriminasi. Nah kita mau udah undang hadir nih Mas Chris, para pakar di dekat kita, praktisi dari Puspadaya Perindo. Ada Kak Ami, halo Kami, sama ada Kak Nina nih, Bendung dan Wasekjennya Puspadaya. Puspadaya ini apa nih Kami sebenarnya? Ayo, mau aku atau Kak Nina nih? Boleh. Udah Mas Chris aja silakan. Oh iya, mau bergabung kan? Jangan jawab. Oke, Puspadaya itu kepanjangannya adalah Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan. Jadi kinerja kita adalah end to end. Jadi pertama, kalau misalnya ada yang merasa kayaknya, ingat teman-teman nggak pernah sendiri. Jadi Puspadaya hadir untuk menemani sebenarnya kalau misalnya merasa bahwa ada hal kondisi yang tidak nyaman. Nah itu dari awal nanti pengaduan sampai akhir, kalaupun ada yang harus kita tindak secara hukum atau dampingi secara hukum, nah di akhirnya tetap ada pemberdayaan kembali ke tengah masyarakat lagi. Oke. Tapi ini cuma buat perempuan, anak, dan disabilitas. Kalau misalkan Mas Chris nih membuli saya ini, saya nggak bisa lapor Puspadaya nih. Nah itu dia. Oh iya anak. Oh, iya. Di bawah umur ya. Baik. Mau nanya nih, Puspadaya terkait dengan tema kita bullying. Ya. Lagi pegang kasus bullying atau pernah pegang kasus bullying nggak? Pernah ada pengaduan sih waktu itu yang masuk ke kita, lokasinya jauh gitu ya. Untuk waktu itu kita melakukan akhirnya pendampingan awalnya mau lewat Zoom, lewat online meeting, tapi ternyata sinyal beliau juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita menggunakan fitur WhatsApp call. Gitu. Nah anak ini cantik sekali, berprestasi, tapi memang dilakukan perundungan. Seringkali bentuknya adalah, kalau namanya bullying itu kata kuncinya adalah berulang-ulang dan punya ketidakimbangan power. Jadi ada yang superior, relasi kuasa. Betul, ada yang inferior gitu. Nah, jadi kalau dua-duanya saling membuli nggak apa-apa itu berarti? Nggak juga ya, kan namanya bukan membuli. Berkelahi itu namanya berkelahi. Berkelahi betul. Nah biasanya ada siklusnya juga. Kalau misalnya dia udah kena bully, biasanya dia akan bertindak mengcopy lagi menjadi saat dia jadi korban, dia akan bisa jadi pelaku lagi. Oh, jadi penyebab kenapa seorang melakukan bullying bisa jadi sebenarnya dia korban di masa lalunya. Betul. Gitu ya. Atau bisa jadi korban di keluarga. Oh, iya. Jangan salah loh, kita kadang-kadang suka ngebandingin, kamu kok nggak kayak kakak kamu, kamu kok nggak kayak adik kamu. Iya lagi. Bullying itu. Kalau dilakukan berulang-ulang. Iya lagi, berarti banyak ya mungkin anak Indonesia yang punya luka atau trauma di keluarga. Betul. Dan mereka lampiaskan kepada temennya yang lebih lemah. Iya, makanya seringkali kalau kita ke sekolah, gurunya kalau cerita sama orang tua, kayak orang tua suka, masa iya sih anak saya gitu. Karena kan beda tuh. Kita punya soalnya di rumah ternyata dia korban oleh orang tuanya, pas di sekolah kok jadi pelaku gitu. Kalau balik lagi tadi ceritanya, pernah nggak Puspadaya yang ngadepin itu? Pernah gitu. Waktu itu pas dilihat ternyata memang anaknya ini kalau diurut secara kasus, dia juga pernah melaporkan temannya. Jadi awalnya dia saking kompetitifnya, dia bilang, "Bu, kok ini tidak sesuai ya sama aturan yang berlaku." Terus kemudian teman-temannya tahu nih, terus kemudian dia dilakukan
bullying. Nah, peran dari sekeliling itu sebenarnya menjadi kunci. Saat itu dia merasa bahwa gurunya tidak berperan, malah ikut gitu. Padahal kan harusnya menengahi, juga berperan untuk mencari solusi lah di antara kedua ini. Ini sudah dewasa korban ini? Jatuhnya anak. Oh, masih anak ya? Tapi di usia SMA, jadi sudah cukup dewasa, juga cukup paham, gitu. Dan berprestasi juga. Jadi dia merasa berprestasi itu adalah penyebab semua akar permasalahan. Padahal kita butuh ya teman-teman yang berprestasi untuk mengharumkan nama Indonesia gitu. Nah, itu yang akhirnya kita bantu. Alhamdulillah dengan beberapa hal yang kita coba modifikasi, ada terapi juga, bahkan ada beberapa terapi mindset kayak dia harus nyanyi Indonesia Raya gitu ya, kita gunain beberapa Indonesia Raya untuk teman-temannya dia untuk tidak merespon. Karena kenapa? Kunci dari bullying itu, pelaku pasti senang direspon. Kalau nggak direspon dia pasti males lah gitu. Kita aja kalau teleponan misalnya Kak Nina pernah nggak direspon gitu sama cowok kan bete ya. Oh dicurhat. Ya namanya juga psikolog ya. Siapa yang pernah balas nggak balas WA-nya Kak Nina nih? Nah itu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di tingkat responsif. Semakin korban itu merespon, apalagi ketakutan, nah disitulah letak dia semakin mencari cara lagi. Tapi kalau misalnya udah kasih jarak, apalagi dicuekin, apalagi kita nggak ngerespon, meskipun di dalam hati pasti pertama-tama korban tuh merasa kayak, aduh gimana takut gitu kan. Tapi kalau dia nggak menunjukkan, dia latihan mukanya tidak menunjukkan, itu bisa membuat si pelaku lama-lama juga berhenti. Gitu. Kalau Kanina sebenarnya biasanya apa sih yang pelaku atau bahkan korban rasakan gitu ya saat menerima bullying gitu? Kenapa? Kalau menurut saya, kalau untuk sebagai pelaku, benar yang tadi dibilang sama Kak Ami. Ketika kita direspon, korban kita takut, itu semakin menjadi-jadi. Senang gitu ya, ada kepuasan batin sendiri. Kalau untuk korban, merasa kecil. Tadi dijabarin sama Kak Ami, ada kesenjangan. Ada superior, ada yang inferior. Hal itu yang menjadikan bullying ini semakin berkembang. Nah, salahnya kita di masyarakat ini tidak melihat sudut orang-orang yang berada di tengah-tengah. Ada orang-orang di tengah-tengah antara pelaku dan korban. Saksi, betul. Atau teman yang lainnya gitu ya, yang ikut mendengarkan. Menyaksikan aja. Walaupun nggak ikut bully sebenarnya, cuma dengerin doang. Ya, kebanyakan di masyarakat itu kan cuma tahu antara korban sama pelaku. Iya. Itu pun terjadi di mindsetnya korban sendiri. Jadi untuk saksi-saksi yang seperti berteman dengan pembuli, dicap juga sebagai pembuli begitu. Walaupun dia tidak melakukan bullying itu sendiri. Oh, pembiaran berarti ya. Pembiaran itu sebenarnya berarti dia pun termasuk kategori pembuli. Ya. Itu membuat luka batin si korban bisa jadi sampai tumbuh dewasa. Karena mungkin dia ngerasa nggak ditolong. Nggak dibela. Nggak dibela. Harusnya nggak ada yang bela dia, tapi temannya malah dia. Betul. Oke. Jadi tidak melakukan apa-apa merespon. dan menyaksikan. Itu sama aja dia bagian dari pembuli. Betul, dianggapnya dari sudut pandang korban. Aku nyambung sedikit dari Kanina tadi. Memang sebenarnya kunci utama ketika ada pelaku dan korban tuh ada bystander di tengahnya, atau saksi mata, atau orang-orang sekitar. Itu istilahnya bystander. Nah, itu menjadi salah satu kunci apakah bullying ini, si yang bully ini atau korban yang bully ini akan berakhir seperti apa? Apakah dia tetap akan berteman atau yang tiba-tiba muncul ya kayak kita dengar kasus-kasus kok bisa ya dari bullying bisa bunuh diri, atau juga kita juga pernah menghadapi beberapa kasus yang bentuknya automasi. Jadi tiba-tiba dia ketika dibully sedikit kok tiba-tiba dia udah lari ke atas gedung tinggi, tinggal lompat gitu. Nah, itu jadi sebenarnya akumulasi ya. Akumulasi, betul. Dan biasanya ada juga yang tanda-tandanya misalnya kita bisa lihat salah satunya dia mulai menyayat-nyayat tangannya, area-area badan. Betul, karena ada luka batin yang tidak selesai. Kalau secara psikologis kan kita punya corong-corong emosi. Boleh kok dikeluarin asal bukan 3 hal. Yang pertama, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri, dan tidak merusak barang. Kuncinya cuma 3 itu. Tapi kalau nggak dikeluarin juga gimana? Dia kayak bom waktu, dia punya limit. Dan akan meledak suatu saat nanti. Bahkan kita sendiri nggak bisa mengontrol diri kita.
dampak jangka panjangnya berarti bisa sampai bunuh diri ya. Betul, Tadi- bisa sampai bunuh diri. Jadi terkait gap antara mental yang superior dengan inferior, ini kan kalau kita lihat peristiwanya Gus ya, Iya. tidak hanya di sekolah aja, bahkan Betul. di tingkat yang lebih tinggi, Betul. perguruan tinggi, bahkan juga ada kasus kemarin juga Di salah Bali satu ya, Mas? korban yang sedang mengambil spesialis tapi dalam tanda kutip kena bully Iya. oleh senior-seniornya. Ini artinya siklus ini sepertinya nggak selesai gitu ya. Artinya bahkan di orang-orang yang menurut kita sudah dewasa, bahkan sangat terdidik, pembulian ini juga masih ada. Ini penyebabnya apa, Mbak Ami? Oke. Ini menarik nih Dek, pertanyaan Mas Kris, karena itu juga pertanyaanku waktu bikin skripsiku tentang bullying dan cyberbullying itu ya. Apa sih yang bedain dia gendernya sama, kepribadiannya sama? Oh ternyata aku menemukan satu irisan, yaitu nilai empati gitu. Kecerdasan itu tidak bersamaan, kecerdasan secara intelektual tidak bersamaan dengan kecerdasan emosional. Jadi kalau dia misalnya nih Mas Agus, kedua Agus ini punya kepribadian yang mirip misalnya gitu kan, tanggal lahirnya hampir mirip, mungkin bisa sama. Tapi kok misalnya yang satu ngebully aku, yang satu enggak gitu. Ternyata terletak dari kedekatan empati. Oke. Oh mungkin yang satu kenal misalnya karena kenalnya dulu barengan sama satu organisasi, udah pernah bareng kerja bareng di sosial. Oh satu misalnya nggak kenal, baru kenal sekarang, terus tiba-tiba perilaku yang dimunculkan sama, tapi responnya bisa beda. Jadi Iya. salah satunya itu sama kayak gini. Misalnya kalau di keluarga adik kakak gitu kan, kakaknya suka isengin adiknya tuh, ya, sering banget kan kayak gitu. Nah itu misalnya respon dari orang sekitar, terus kemudian juga bagaimana kita kasih juga, kita perlu loh kasih anak-anaknya jadi korban. Biasanya kalau di keluarga tuh, nggak boleh ngelawan. Dia disuruh tahan emosinya. Padahal dia juga sudah ngingetin misalnya, lawan bicara misalnya kakaknya. Kak, aku sakit, nggak nyaman digituin. Tapi kakaknya terus menerus. Seringkali yang kita marahin ketika terjadi misalnya udah nangis, udah berantem gitu kan. Kita nggak nanya dulu nih akarnya apa gitu. Nah itu sebenarnya dia boleh loh kita dorong untuk bukan membalas, cuma memberitahu bahwa apa yang merespon. Karena kalau kita nggak biarin kayak gitu, nah itu yang akan dia bawa ke sekolah, ke lingkungan, bahkan yang tadi bilang Mas Kris sampai ke tingkat dewasa. Dan uniknya teman-teman yang menjadi pembuli, baik itu cyber ataupun enggak, ternyata tidak menyukai atau kurang suka sama hidup pribadinya. Oke. Gitu. Jadi dia lebih menarik hidup orang lain. Oh dibully aja deh, karena dia selalu lihat luar dan selalu merasa sebenarnya dirinya itu kurang. Makanya nilai empati tadi dia merasa belum ada. Jadi sebenarnya kalau ada orang dibully, dirundung, itu sebenarnya masalahnya bukan ada di korban. Sebenarnya di pelaku sebenarnya dirinya bermasalah gitu ya. Nah kalau tadi sempat nyinggung cyberbullying ya, kami kira-kira apakah sama level cyberbullying dengan bullying yang secara langsung atau sebenarnya bahkan bisa lebih parah dampaknya? Kalau bullying itu memang secara penelitian lebih banyak laki-laki berhadapan langsung, kita bisa lihat ya, pukul lah sini kanan kiri. Kalau cyber itu lebih banyak yang kena perempuan. Dan biasanya menarik diri, orang tuanya tahu-tahu dia udah melakukan tindakan-tindakan menuju bunuh diri. Kenapa? Karena nggak kelihatan di handphonenya. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Karena yang diincar sebenarnya adalah selain yang tadi dibilang Mas Agus, benar ada dalam diri pelaku ataupun korban, sama-sama nilainya apa? Nilai konsep dirinya. Konsep diri. Aku berharga nggak sih? Kan korban merasa bahwa lo tuh misalnya kamu tuh gini. Iya nggak? Gitu. Iya nggak dia merasa kayak gitu. Nah tugasnya di keluarga adalah si konsep diri ini dimatengin sehingga siapapun yang ngomong kayak gitu, bahkan misalnya dia giginya tiba-tiba terjatuh ompong, gimana respon dia? Kan ada dua respon. Dia bisa sangat pede atau dia bisa sangat aku nggak mau sekolah karena nanti dikatain temanku. Nah itu baliknya ke bystander yang mana yang paling deket? Ya keluarga. Gitu. Karena aku menemukan dua tipe keluarga dengan kasusnya sama. Satu karena ibunya bilang nggak apa-apa, itu kan eksotis, itu keren, itu unik, cantik, itu cantik. Dia santai aja, mau temennya ngomong apa, karena ada yang di sisinya, yang di pihaknya, yang merasa dibela nih. Nah tapi yang satu enggak, karena nggak ada brief, kamu kayak gitu aja. Kita kan suka ya, sebagai orang dewasa kita suka, kayak gitu aja. Atau teman kita curhat,
ya elah yang kayak gitu aja. Atau kadang malah jadi adu nasib. Iya. Gitu doang, gue juga pernah gitu. Iya. Padahal juga gue gitu kan, malah adu nasib mas. Waduh, jadi tren ya adu nasib. Jadi bystander tuh harus jadi orang yang di tengah dan bisa membuat orang percaya diri gitu ya. Betul. Dan bisa juga kita bertanya sebenarnya ketika teman kita curhat, kita tanya aja, ini kamu mau dikasih solusi atau mau didengerin gitu. Jangan-jangan dia emang nggak mau dikasih solusi, dia udah punya solusinya, cuma dia mau keluarin aja. Oh, jadi kalau mau curhat mas ada pilihannya tuh 2. Iya, ada pilihan choice-nya. Mau didengerin aja atau butuh solusi. Butuh solusi. Karena kan laki-laki dan perempuan aja beda nih isi kepalanya. Yang laki-laki kalau setiap masalah apa harus disolusi, harus ada dapat masalah, harus dapat solusinya. Kalau perempuan enggak, cuma mau keluarin aja. Oh, cukup didengarkan. Cukup didengarkan aja. Cuma mau buang sampah aja sebenarnya. Buang sampah aja. Ya udah diem aja. Ini dalam rangka kami mendengarkan ya sebenarnya. Silakan. Gitu. Jadi hal-hal itu menurutku juga balik lagi tadi ke pertanyaan Mas Kris, kenapa orang dewasa juga bisa melakukan itu? Ya karena balik lagi, kita lihat yuk di rumahnya seperti apa gitu. Bagaimana penghargaan keluarganya. Jangan-jangan untuk hal-hal, ada loh anak-anak yang dia melakukan sesuatu itu sebenarnya buat dihargai juga. Cari perhatian. Cari perhatian atau ya tadi balik lagi ke level empati. Empatinya seperti apa gitu. Sebenarnya gimana tipsnya untuk menjaga kesehatan mental? Karena ini kan pasti kita nggak bisa mencegah orang kesehatan mentalnya terganggu, tetapi kan kendali atas diri dan perasaan kan kita yang pegang. Apalagi di medsos sekarang. Setelah medsos sekarang semua orang bisa berkomentar apapun. Okay. Kadang ada seorang ibu ya, dia bekerja disalahin kok ninggalin anak. Iya. Ada ibu yang full di rumah disalahin kok nggak bantu suami. Jadi kayak kadang itu kan di medsos tuh kadang apapun jadi salah gitu. Gimana tipsnya jaga kesehatan mental? Sayalah,